Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan sinyal sistem, yaitu kita akan membahas deret Fourier eksponensial kompleks. Pembahasan pada video kuliah kali ini dibagi menjadi 3 bagian. Pada bagian pertama kita akan membahas tentang frekuensi dasar dan frekuensi harmonik. Kemudian kita akan lanjutkan dengan topik representasi sinyal dengan deret Fourier eksponensial. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang konsep bandwidth atau lebar pita dan teorema Parseval. Mari kita masuk pada bagian pertama, yaitu pembahasan tentang frekuensi dasar dan frekuensi harmonik. Nah, di sini sebelum kita membahas tentang frekuensi dasar dan frekuensi harmonik, di materi sebelumnya kita membahas representasi sinyal periodik Xt dengan periode T dengan menggunakan deret Fourier trigonometrik. Jadi Xt merupakan penjumlahan dari sinyal sinusoidal atau fungsi trigonometrik. Jadi di sini kita menentukan koefisien deret Fourier A0, An dan Bn. Oke, kemudian bentuk deret Fourier trigonometrik bisa dibuat yang lebih ringkas. Pada representasi ini kita mempunyai dua komponen atau dua fungsi trigonometrik sebagai elemen tambahan. Di sini pada bentuk ringkasnya kita hanya mempunyai satu bentuk komponen saja, yaitu sinyal cos. Perbedaannya adalah kedua fungsi trigonometrik pada bentuk awal di sini tidak memiliki komponen fasa, sedangkan pada di sini yang ringkas kita memiliki komponen fasa. Jadi pada bentuk awal koefisien deret Fourier yang akan kita tentukan adalah A0, An dan Bn. Sedangkan pada bentuk ringkasan yang di sini kita lihat Xt sama dengan C0 ditambah penjumlahan Cn ditambah cos n omega t tambah theta n. Jadi kita juga memiliki tiga komponen, yaitu Cn, C0 dan theta n yang harus kita tentukan. Sedangkan hubungan antara bentuk awal dengan bentuk ringkasnya bisa kita lihat pada dua baris ini, kayak gitu ya. Jadi C0 itu nilainya sama dengan A0, kemudian Cn itu bisa kita peroleh dari akar An kuadrat ditambah Bn kuadrat. Sedangkan theta n sama dengan arkestan dari negatif Bn dibagi dengan An. Jadi apabila kita mengetahui nilai A0, An dan Bn, maka kita bisa kemudian membentuk bentuk ringkasnya, yaitu dengan menggunakan hubungan antara C0, Cn dan theta n dengan A0, An dan Bn. Jadi di sini bisa kemudian kita buat sebagai poin penting pada bab ini. Sedangkan komponen frekuensinya tetap sama. Kita memiliki omega sebagai frekuensi dasar, kemudian 2 omega, 3 omega, dan 4 omega. Jadi komponen frekuensi dari deret Fourier yaitu kelipatan dari omega ya. Jadi omega, 2 omega hingga seterusnya. Oke, mari kita lihat contoh. Di sini kita memiliki sinyal kotak yang periodik atau pulsa yang kita sudah bahas sebelumnya tentang deret Fourier trigonometrik. Jadi di sini kita memiliki sinyal kotak dengan periode pi dengan frekuensi pi ya. Periodenya adalah 2. Oke, dengan menggunakan rumusan yang ada di slide sebelumnya,
maka kita bisa memperoleh nilai channelnya adalah setengah. Channelnya bernilai setengah. Kemudian kita lihat di sini Cn sama dengan An kuadrat tambah Bn kuadrat, maka Cn itu adalah akar dari An kuadrat ditambah Bn kuadrat. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas bahwa untuk sinyal kotak periodik di sini nilai An-nya sama dengan 0, sedangkan Bn-nya adalah bernilai 2 dibagi dengan Bn. Untuk N ganjil dan bernilai Bn bernilai 0 pada saat N sama dengan genap. Dengan demikian, dengan menggunakan rumus ini, kita bisa memperoleh bahwa Cn sama dengan Bn. Oke, karena An-nya sama dengan 0. Oke, maka kita memiliki Cn adalah akar dari Bn kuadrat, yaitu Bn. Jadi Cn sama dengan Bn dan bernilai dengan 2 dibagi Bn untuk N sama dengan ganjil dan 0 untuk N genap. Oke, jadi kita lihat di sini pada saat N-nya genap nilainya 2, 4, 6, maka nilai Cn sama dengan Bn yaitu 0. Untuk N ganjil 1, 3, 5, maka nilai Cn-nya adalah 2 diper pi kalikan N. Untuk nilai di sini misalnya 2 dibagi pi. Kemudian untuk 3 yaitu 2 dibagi pi dikalikan 3. Di sini berarti 2 dibagi 5 pi kayak gitu ya. Jadi N-nya itu adalah indeksnya itu. Jadi sumbu horizontalnya adalah N, sumbu vertikalnya adalah Cn. Ini dinamakan spektrum magnitudo. Jadi pada evaluasi apabila misalnya ada pertanyaan spektrum magnitudo dari Fourier, maka silakan teman-teman mahasiswa menggambarkan grafik seperti ini, di mana sumbu horizontalnya adalah N, sedangkan sumbu vertikalnya adalah Cn. Oke, jadi pada frekuensi dasarnya omega itu berhubungan dengan N sama dengan 1 karena kita frekuensinya adalah N omega. Jadi sinyal kita ini hanya memiliki frekuensi N dikalikan omega. Jadi pada saat N sama dengan 1 nilai frekuensinya adalah N omega, maka magnitudonya dominan di sini. Kemudian pada saat frekuensinya 2 omega, jadi N sama dengan 2, di situ magnitudonya adalah 0. Dengan demikian bisa kita katakan bahwa sinyal di sini tidak memiliki komponen frekuensi 2 omega atau 2 pi radian karena omeganya sama dengan pi. Oke, jadi bisa kita katakan bahwa sinyal kotak ini tidak memiliki frekuensi komponen 2 pi. Oke. Tetapi dia memiliki komponen frekuensi 3 pi, yaitu magnitudonya adalah 2 pi 3 pi, dan sinyal ini tidak memiliki komponen 4 omega atau 4 pi karena magnitudonya adalah 0. Jadi dengan memperhatikan grafik spektrum magnitudo ini, kita bisa mengetahui bahwa frekuensi setiap sinyal periodiknya. Oke. Nah, jadi apabila kita muat dalam bentuk tabel, maka grafik yang kita bahas sebelumnya, maka teman-teman bisa melihat di sini headernya misalnya adalah N, kemudian 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Di sini berhubungan dengan frekuensi. Untuk N sama dengan 1 berarti frekuensinya omega, kalau 2 berarti 2 omega, untuk N sama dengan 3 berarti 3 omega dan seterusnya. Kemudian kita masukkan nilai frekuensi dasarnya, yaitu kita memiliki komponen frekuensi P, 2P, 3P dan seterusnya. Akan tetapi bisa kita lihat di sini pada saat frekuensinya N sama dengan 2, magnitudonya adalah 0. Jadi artinya tidak memiliki komponen frekuensi 2P.
Nah, pada saat 4 juga di sini juga tidak memiliki magnitudenya, tidak memiliki komponen frekuensi 4B, sedangkan untuk 6B juga tidak memiliki karena nilainya adalah 0. Nah, hubungannya omega dengan F itu sama-sama frekuensi, akan tetapi satuannya berbeda. Kalau omega itu radian per second, sedangkan F itu dalam hertz. Nah, omega itu adalah 2πf. Oke, hubungannya dengan demikian F sama dengan 2π per omega. Oke, jadi pada saat omeganya itu adalah P. Oh, ini keliru ya. Jadi omega per 2π. Jadi pada saat omeganya 2π itu kita memiliki P dibagi 2π, yaitu nilainya setengah, seperti yang kita peroleh pada perhitungan di bawah. Kemudian pada saat omeganya adalah frekuensinya adalah 3π, maka kita memiliki frekuensi 3π dibagi 2π, maka kita peroleh frekuensinya 3/2 seperti yang kita peroleh di sini. Oke. Jadi di sini kita memiliki grafik spektrum magnitudo. Sumbu horizontalnya bukan lagi omega tapi F. Jadi kita boleh menggambarkan spektrum magnitudo di mana sumbu horizontalnya adalah omega atau F kayak gitu. Oke, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa sinyal kita ini tidak memiliki komponen frekuensi 1 Hz, 2 Hz, dan 3 Hz. Tetapi sinyal kotak yang kita lihat di sini memiliki komponen frekuensi dalam Hz yaitu setengah, oke, kemudian 3/2, 5/2, dan seterusnya. Oke. Komponen frekuensi pada saat 0 Hz ini juga dinamakan komponen frekuensi DC. Sebagai catatan di sini komponen frekuensi pada saat 0 Hz. Oke. Sekarang kita lihat lagi komponen frekuensi pada sinyal, yaitu 0, omega, 2 omega, 3 omega, 4 omega, dan seterusnya, atau kita tulis dalam n omega seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Komponen 0 itu disebut komponen DC, omega itu frekuensi dasar, kemudian 2 omega itu frekuensi harmonik kedua. Karena ada angka 2 di sini kelipatan dari omega, frekuensi harmonik kedua. Kemudian 3 omega disebut frekuensi harmonik ketiga, 4 omega frekuensi harmonik keempat, dan demikian n omega disebut frekuensi harmonika n. Jadi kalau kita lihat di sini ditanyakan berapakah frekuensi harmonik kelima misalnya. Jadi karena ada angka 5 pada saat n sama dengan 5, berarti frekuensi harmoniknya adalah 5/2 Hz. Atau dalam omega kita lihat pada saat n sama dengan 5, kita memiliki nilai omeganya 5π. Jadi frekuensi harmoniknya adalah 5π radian per second atau 5/2 Hz. Oke. Jadi sampai di sini saya harap teman-teman mahasiswa sudah bisa memahami konsep dasar, frekuensi dasar, dan harmonik kayak gitu ya. Oke, jadi di sini dengan
pengetahuan frekuensi harmonik, kita bisa membuat catatan tentang konsep dasar deret Fourier. Jadi sebuah sinyal periodik XT dengan periode dasar T dapat dinyatakan pada sebagai penjumlahan sinyal sinusoidal dengan frekuensi F. Nah, ini frekuensi dasarnya dan semua sinyal harmoniknya. Jadi kita berbicara frekuensi n omega. Oke, kemudian kita ingin menentukan frekuensi dasar dari sinyal-sinyal apabila sinyal kita ini merupakan penjumlahan sinyal sinusoidal yang memiliki frekuensi yang berbeda-beda. Jadi di sini kita ingin menentukan apakah sebuah sinyal yang merupakan penjumlahan dari sinyal sinusoidal yang memiliki frekuensi yang berbeda itu merupakan sinyal periodik. Apabila sinyal tersebut merupakan sinyal periodik, maka dia memiliki sinyal periode dasar. Dengan demikian kita bisa menentukan periode dasar dari sinyal tersebut. Jadi di sini kita memiliki dua buah sinyal ya, X1 sama sinyal kedua yaitu X2. Kita lihat di sini teman-teman, X1 merupakan penjumlahan, ini adalah komponen konstanta, kemudian tambahkan dengan 3 buah sinyal sinusoidal. Oke, dimana sinyal sinusoidal pertama memiliki frekuensi setengah, kemudian yang kedua 2/3, kemudian yang ketiga sinyal frekuensinya 7/6 radian per sekon. Oke, kita ingin menentukan apakah sinyal X1 ini adalah sinyal sinusoidal atau sinyal periodik, kemudian berapa frekuensi dasarnya, karena di sini kita memiliki frekuensi yang berbeda-beda. Oke, demikian juga untuk sinyal yang kedua, kita memiliki penjumlahan kosinus, cos dan sin kayak gitu ya. Dimana di sini kita memiliki frekuensi 2, sedangkan di sini frekuensinya P radian per sekon. Oke, sekarang kita lihat beberapa catatan atau aturan yang akan kita gunakan untuk menentukan frekuensi dasar atau menentukan apakah sinyal yang merupakan sinyal penjumlahan sinyal sinusoidal ini merupakan sinyal periodik atau tidak. Oke, mari kita lihat catatan pertama. Setiap frekuensi pada sinyal periodik adalah kelipatan dari frekuensi fundamental atau frekuensi dasar. Ini sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Aturan yang kedua adalah jika rasio dua frekuensi adalah bilangan rasional, maka dua frekuensi tersebut berhubungan secara harmonik. Nah, konsep bilangan rasional kita ingat kembali, bilangan rasional adalah bilangan yang bisa dinyatakan sebagai rasio dari dua buah integer. Jadi misalnya A per B, ini sama-sama bilangan integer atau bilangan bulat. Jadi di sini A dan B adalah himpunan anggota dari bilangan bulat atau integer. Oke, bila rasio dari dua frekuensi ini adalah bilangan rasional, maka dua frekuensi tersebut berhubungan secara harmonik. Dan apabila ini catatan ini atau syarat ini terpenuhi, maka kita bisa menentukan frekuensi dasar dari sinyal tersebut yang merupakan faktor persekutuan terbesar atau greatest common factor dari semua frekuensi pada penjumlahan sinyal sinusoidal di sini. Jadi mari kita lihat contoh yang pertama. Jadi di sini kita mempunyai penjumlahan 3 sinyal sinusoidal. Jadi di sini frekuensinya adalah setengah. Oke, kita memiliki frekuensi setengah, kemudian 2/3, kemudian 7/6. Oke, kemudian kita akan menentukan rasio dua frekuensi berurutan, yaitu kita lihat di sini rasio dari dua frekuensi yang berurutan. Jadi kita lihat di sini rasio dari setengah dan 2/3 ini boleh yang mana duluan tidak ada masalah ya, jadi kebalikan seperti itu. Jadi rasio dari setengah dan 2/3.
Oke, setengah dibagi 2/3 kita peroleh setengah dikali 3/2. Jadi kita peroleh hasilnya adalah 3/4. Oke, seperti yang kita peroleh di sini. Oke, kemudian untuk rasio dari 2/3 dibagi 7/6. Oke, ini sama dengan 2/3 kalikan 6/7. Sehingga kita peroleh di sini adalah 4/7. Oke, 6 dibagi 3 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4 dibagi dengan 7. Kemudian kita lihat pada poin ini, karena rasio di atas adalah bilangan rasional, karena di sini kita memiliki ada bilangan bulat 3 dan 4, di sini juga bulat semuanya, maka frekuensi di atas berhubungan secara harmonik. Oke, karena frekuensinya berhubungan secara harmonik, maka sinyal 1 adalah sinyal periodik. Kesimpulannya seperti itu. Karena X1 adalah sinyal periodik, maka kita bisa menentukan frekuensi dasar dari sinyal periodik, yaitu seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya, maka merupakan faktor persekutuan terbesar dari frekuensinya. Jadi penyusun sinyal X1 yaitu setengah, 2/3 dan 7/6. Jadi seperti kita ketahui, FPB atau frekuensi faktor persekutuan terbesarnya adalah 1/6. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana kita menentukan nilai 1/6 ini. Jadi apabila kita memiliki 3 bilangan rasional seperti ini, untuk mendapatkan nilai FPB, cara termudahnya adalah dengan menyamakan penyebutnya. Jadi kita samakan penyebutnya dari ketiga bilangan pecahan rasional ini. Jadi kita samakan misalnya ke 6 semua, jadi 3/6, kemudian 4/6 dan 7/6. Jadi di sini kita tinggal menentukan faktor persekutuan terbesar dari pembilangnya 3, 4, dan 7. Itu adalah 1 ya. Oke, jadi 3, 4, sama 7 FPB-nya adalah 1. Oke, dengan demikian frekuensi fundamental dari sinyal X1 adalah 1/6. Oke, berarti apabila kita lihat komponen frekuensi di sini 3/6, 4/6, dan 7/6, ini berarti kita memiliki komponen harmonik ketiga. Ingat lagi, karena frekuensi fundamentalnya adalah 1/6, maka untuk 3/6 berarti 3 kali 1/6, 4 dikali 1/6 untuk 4/6, dan 7 dikali 1/6 untuk 7. Ini adalah frekuensi dasarnya, yaitu 3 omega, 4 omega, dan 7 omega. Berarti kita memiliki komponen harmonik ketiga, kemudian 4 dan 7. Jadi sinyal X1 di sini terdiri dari komponen harmonik ketiga, keempat, kemudian ke-7. Oke, jadi di sini adalah ilustrasi ya dari sinyal X11 7 cos setengah theta 1. Oke, jadi di sini dianggap nilai tetanya kita tidak perlu perhatikan pada ilustrasi ini. Yang penting adalah frekuensinya. Kemudian di sini kita memiliki sinyal X12 yaitu 3 cos 2/3 T tambah theta 2. Kemudian di sini kita memiliki sinyal X13, dan apabila kita jumlahkan semuanya,
maka sinyal akan kita dapatkan sinyal periodik. X12 juga sinyal periodik, X13 juga periodik. Maka kalau kita jumlahkan, hasilnya kita bisa mendapatkan sinyal periodik, tapi bentuknya tidak lagi sinusoidal, tapi bentuknya tetap sinyal periodik. Jadi periodenya adalah 12pi. Oke, kita lihat dari gambar yang ada di paling bawah. Oke, sekarang kita ingin mengetahui berapakah frekuensi dasar dari sinyal X1T ini kalau memang T-nya adalah 12pi. Jadi kita gunakan lagi rumusnya, omega itu adalah 2pi per T, atau di sini T itu adalah 2pi per dengan demikian omeganya adalah 2pi dibagi 12pi. Oke, T-nya 12pi, jadi kita peroleh omeganya adalah 1/6. Ini sesuai dengan perhitungan yang kita peroleh dari FVB tadi ya, frekuensi fundamentalnya. Oke, kemudian kita akan masuk kepada pembahasan tentang frekuensi dasar untuk sinyal X2, di mana X2 adalah 2 cos 2T ditambah theta 1 5 sin di PT ditambah theta 2. Jadi pada bagian pertama di sini kita memiliki komponen frekuensinya adalah 2, kemudian pada bagian kedua kita memiliki frekuensinya adalah pi. Dengan demikian rasio dari dua frekuensi kedua komponen tersebut adalah 2 dibagi pi. Oke, jadi rasio di sini bukan memiliki bilangan rasional karena 2 ini adalah bilangan integer atau bilangan bulat, sedangkan pi itu bukan bilangan bulat. Oke. Karena rasio di atas bukan bilangan rasional, maka frekuensi di atas tidak berhubungan secara harmonik. Nah, karena tidak berhubungan secara harmonik, maka sinyal X2 itu bukan sinyal periodik. Dengan demikian kita tidak perlu menentukan sinyal frekuensi dasarnya karena bukan sinyal periodik. Jadi begini kira-kira ilustrasinya, teman-teman bisa melihat di dalam layar. Jadi komponen pertamanya adalah periodik. Komponen keduanya ini periodik, tetapi penjumlahannya sinyal X2 di sini bukan sinyal periodik. Walaupun nanti mahasiswa bisa menduga nilai di sini pada puncak di sini pada saat T sama dengan 0 ini berulang pada saat Pi sama dengan 6, tapi nilainya tidak sama. Garis di sini pada saat T sama dengan 6 amplitudonya itu sedikit di bawah garis. Oke. Dan kemudian selang di sini intervalnya adalah 6. Bila kita lihat lagi pada saat T-nya sama dengan 12, ininya semakin kelihatan bahwa nilainya itu tidak sama antara amplitudo pada saat T sama dengan 0, T sama dengan 6, sama T sama dengan 12. Apabila sinyal ini periodik, seharusnya nilai amplitudo pada saat T 0, 6, dan 12 itu harusnya sama. Apabila kita tentukan periodenya adalah 6 ya, kayak gitu, karena interval waktunya adalah 6. Berbeda kasusnya pada contoh di sini. Di sini amplitudo pada saat T sama dengan 0 sama dengan T sama dengan 2, 4, 6 dan seterusnya. Kemudian catatan mengenai pi, karena nanti mahasiswa mungkin bertanya ya, kenapa pi 2 per pi itu bukan bilangan rasional. Oke, karena pada waktu di tingkat dasar, sekolah dasar atau SMP gitu ya, teman-teman mahasiswa sering membuat pendekatan pi itu adalah 22 per 7 ya. Nah, ini sering kita gunakan. Kenyataannya nilai pi yang sebenarnya adalah seperti ini, sedangkan nilai 22 per 7 adalah seperti ini. Jadi sebenarnya pi itu tidak sama dengan 22 per 7, tetapi didekati dengan 22 per 7 atau mendekati lah ya.
Jadi nilainya hanya sama persis pada 2 digit di belakang koma. Untuk selanjutnya nilainya berbeda. Oke, jadi kesimpulannya Pi itu tidak sama dengan 22/7. Jadi di sini telah dibuktikan, mahasiswa bisa melihat pada referensi tentang matematika kayak gitu bahwa Pi itu bukan bilangan yang rasional. Nah, kalau 22/7 itu bilangan rasional. Sedangkan kalau pi sendiri itu bilangan irasional atau tidak rasional. Jadi jangan sampai kita kemudian salah konsep gitu ya. Nah, oke. Nah, ini kalau kita masukkan seperti ini bilangan rasional, tapi kesimpulan di sini salah gitu ya, karena pi itu tidak sama dengan 22/7. Oke, demikian untuk materi pada kesempatan kali ini, yaitu berkaitan dengan deret Fourier eksponensial. Gitu. Semoga bermanfaat dan silakan teman-teman bisa mencoba untuk kemudian ikut menganalisis, membuat orek-orekan lah di dalam kertas Anda masing-masing, sehingga apa yang kita pelajari bisa kemudian Anda pahami dengan baik. Terima kasih, banyak kesalahan mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.